Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar menjadi amalan yang penting bagi umat muslim, khususnya ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Meski tidak diketahui secara pasti, namun sejumlah hadis menyebutkan Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar dikenal dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, amalan yang dikerjakan pada malam ini mendatangkan nilai pahala yang jauh lebih baik dari 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Tentu, umat muslim tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pada momen ini, umat muslim hendaknya meningkatkan ibadah dan melakukan berbagai amal solih lain untuk bisa mendapatkan bagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Walaupun tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi Lailatul Qadar, namun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa malam kemuliaan ini ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan bisa menjadi acuan untuk semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar bisa mendapatkan hikmah dan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Berikut ini ada 12 cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1. Mempersiapkan diri. Salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Caranya adalah berniat untuk meningkatkan amal ibadah dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa fokus dan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah untuk menghidupkan malam tersebut. Para ulama berpendapat bahwa cara awal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar adalah dengan mempersiapkan dirinya untuk menyambut momen istimewa itu. Misalnya bisa dengan mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa yang terjadi di malam itu. Kemudian mencari tahu tentang kapan kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, apa saja tanda-tanda terjadinya, dan amalan apa yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di malam tersebut. Hal ini bisa meningkatkan semangat seorang muslim untuk bersungguh-sungguh beribadah di malam Lailatul Qadar. Mempersiapkan diri di awal menjadi proses yang penting karena ini akan mempengaruhi fokus selama mengerjakan ibadah. Jika sudah menetapkan target di awal, tentu seorang muslim sudah tahu apa yang harus dilakukan. 2. Meningkatkan kualitas puasa. Salah satu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, yakni menjalankan ibadah puasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dalil wajibnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan agar bertakwa. Selain menjalankan puasa, seorang muslim juga perlu meningkatkan kualitas puasa yang dilakukannya. Puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya, seperti membicarakan kejelekan orang lain atau berbohong. Justru usaha untuk menahan nafsu agar pahala puasa tidak berkurang lebih sulit dan menantang dibandingkan dengan menahan lapar dan haus. Banyak sekali godaan yang dihadapi ketika menjalankan ibadah puasa, dan ini akan semakin terasa menantang saat tubuh dalam keadaan haus dan lapar. Maka dari itu, meningkatkan kualitas puasa menjadi salah satu amalan yang dianjurkan, terutama ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pahalanya pun jauh akan lebih besar dari sekedar menahan lapar dan haus. 3. Melaksanakan sholat Isya dan subuh berjamaah. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar lainnya adalah dengan melaksanakan sholat Isya dan subuh secara berjamaah.
Umat muslim tentu sudah mengetahui keutamaan sholat berjamaah karena pahalanya yang berkali-kali lipat dibandingkan mengerjakan sholat sendiri. Bisa dibayangkan kira-kira berapa banyak pahala yang didapatkan ketika mengerjakan sholat berjamaah di malam Lailatul Qadar. Maka jangan melewatkan kesempatan berharga ini dengan mengerjakan sholat isya di awal malam dan sholat subuh di akhir malam secara berjamaah. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan sejumlah ulama Madinah yang mengatakan bahwa melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad melakukan hal yang sama untuk sholat subuh merupakan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sementara itu, Imam Malik dalam Al-Muwatta sempat menyebutkan bahwa umat muslim yang melaksanakan sholat berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka mereka telah mengambil bagian dalam menghidupkan malam ini. Tentu saja mereka berhak memperoleh bagian dari keutamaannya. 4. Melaksanakan sholat tarawih. Setelah melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, jangan langsung pergi kemana-mana. Ikutlah untuk melaksanakan sholat tarawih. Hal ini karena mengerjakan sholat tarawih juga merupakan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sholat tarawih juga bisa ditunaikan sendiri di rumah, hanya saja nilai pahalanya tentu akan berbeda jika dikerjakan sendiri dengan berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar menyebutkan sabda Rasulullah tentang keutamaan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Hadis tersebut menyebutkan bahwa umat muslim yang sholat bersama imam hingga selesai akan mendapatkan nilai pahala yang sama dengan sholat yang dikerjakan di sisa malamnya. Sholat tarawih jumlah rokaatnya memang lebih banyak dibandingkan dengan sholat wajib pada umumnya. Tentu mengerjakan ibadah sunnah ini butuh tekad yang kuat, namun ini bisa memotivasi setiap muslim karena momen untuk mengerjakan sholat tarawih hanya ada setahun sekali, sehingga seorang muslim hendaknya tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. 5. Mengerjakan sholat malam. Mengerjakan sholat sunnah pada malam hari seperti sholat tahajud dan sholat witir juga sangat dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan, di mana akan terjadi Lailatul Qadar. Ada keutamaan yang bisa didapatkan seorang yang mengerjakan sholat malam sebagai cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan sholat dengan iman adalah membenarkan janji Allah yang akan memberikan pahala bagi siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sementara itu, mengharapkan pahala dari Allah artinya bahwa sholat yang dilakukan ditujukan hanya untuk Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Misalnya, ditujukan untuk mencari perhatian manusia agar dipuji karena hal ini bisa menjerumuskan kepada dosa yang lain, yakni riya. 6. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat pada malam tersebut. Meskipun hanya menjalankan 2 rakaat sholat sunnah, namun pahala yang didapatkan bisa berlipat-lipat pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Beberapa ulama menyebutkan jika yang dimaksud dengan sholat sunnah 2 rakaat ini merupakan sholat sunnah rawatib. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini menyebutkan bahwa Ibnu Umar sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sholat yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Begitu juga dengan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Setelah itu ada sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib dan juga 2 rakaat setelah isya. Jadi jangan lewatkan momen-momen berharga tersebut untuk sholat 2 rakaat.
7. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar diyakini sebagai malam turunnya Al-Quran. Maka salah satu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar utamanya adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jika di malam-malam yang lain hanya membaca beberapa lembar, maka tambahlah halaman yang dibaca. Karena setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca, maka Allah akan mendatangkan satu kebaikan. Maka semakin banyak bacaan Al-Quran yang dilakukan, semakin banyak pula kebaikan dan keberkahan yang diperoleh. Apalagi di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an menyebutkan bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam tersebut. Membaca Al-Quran tentu akan lebih baik jika disertai dengan membaca artinya, sehingga bisa mengetahui makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca. Sebab setiap ayat di dalam Al-Quran memiliki asal muasal diturunkannya atau asbabun nuzul. 8. Menghatamkan Al-Quran. Amalan lain yang berkaitan dengan Al-Quran adalah menghatamkan bacaan Al-Quran. Ini juga merupakan salah satu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang banyak dilakukan oleh umat muslim. Biasanya ada yang memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran sekian kali sesuai dengan kemampuan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa Jibril mengulangi kembali bacaan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali dalam setahun. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jibril mengulangi bacaan Al-Quran sebanyak 2 kali. Membaca Al-Quran dengan pelafalan yang tepat secara berulang-ulang tidak hanya akan mendatangkan pahala yang banyak bagi pembacanya, namun membuatnya semakin mahir dalam membaca Al-Quran. Sehingga setiap huruf yang dibaca bisa dilafazkan dengan jelas sesuai dengan hukum bacaannya. Menghatamkan Al-Quran memang menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Namun yang terpenting bukan mengejar banyak khatamnya, akan tetapi semangat untuk terus membaca Al-Quran. 9. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir adalah salah satu amalan yang dianjurkan dan bisa menjadi cara mendapatkan malam Lailatul Qadar saat haid bagi wanita. Wanita yang sedang haid tentu memiliki keterbatasan dalam menjalankan ibadah karena ada beberapa ibadah yang tidak bisa dilakukan seperti sholat dan puasa. Wanita yang sedang haid tetap bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan amalan-amalan lain yang diperbolehkan, misalnya dengan memperbanyak berzikir. Ketika orang lain sedang mengerjakan sholat tarawih di masjid, mereka bisa membaca istighfar, sholawat, dan tasbih. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad menyebutkan sabda Rasulullah bahwa siapa saja yang duduk untuk berzikir kepada Allah, maka akan dikelilingi oleh malaikat. Para malaikat akan merahmati mereka serta memberikan ketenangan dalam jiwa mereka. Hadis tersebut juga menyebutkan bahwa mereka yang berzikir tergolong sebagai orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk umat muslim pada umumnya, khususnya wanita yang sedang haid. 10. Membaca tafsir surat Al-Qadar. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lain adalah dengan membaca tafsir surah Al-Qadar. Karena Lailatul Qadar menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan umat muslim, maka mereka perlu mengetahui lebih jelas mengenai peristiwa yang agung ini. Cara yang terbaik adalah dengan melakukan tadabbur Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada surah yang secara khusus menceritakan tentang peristiwa ini, yakni surah Al-Qadar.
Membaca arti dari setiap ayat surah Al-Qadar tentu akan memberikan gambaran secara singkat tentang apa yang terjadi di malam tersebut. Akan tetapi, jika ingin mengetahui lebih detail mengenai kejadian tersebut, maka sebaiknya membaca tafsir Al-Quran terkait turunnya ayat-ayat yang ada di dalam surat ini. Ini akan membantu seorang muslim untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting di malam Lailatul Qadar yang tidak tercantum di Al-Quran. Dengan mengetahui peristiwa yang lebih lengkap tentang Lailatul Qadar, maka seorang muslim akan merasakan keagungan dan kekuatan di balik peristiwa tersebut. 11. Melaksanakan i'tikaf. Salah satu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang juga umum dilakukan adalah melaksanakan i'tikaf. Banyak umat muslim yang meninggalkan rumah-rumah mereka untuk fokus beribadah di masjid ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sesuai yang disunahkan Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan kebiasaan ini berjalan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebiasaan ini dilanjutkan oleh istri Rasulullah setelah kepergiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari pertama dan di pertengahan bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian mengetahui jika Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir dan beliau beriktikaf. Ada sahabat yang juga beriktikaf bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau menganjurkan umatnya untuk beriktikaf jika di dalam hatinya sudah ada niat tersebut. 12. Memperbanyak bersedekah. Amalan lain yang juga dilakukan oleh umat muslim untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak sedekah. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hadis tersebut juga menyebutkan bahwa di bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi beliau untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW dirasakan oleh Jibril bagaikan angin yang berhembus. Hal ini juga didukung oleh hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis ini, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang memberikan hidangan berbuka untuk orang lain yang sedang berpuasa akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka tak heran jika banyak umat muslim yang berbagi makanan pada bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan tidak harus selalu berbentuk makanan. Mengajarkan ilmu juga termasuk sedekah, misalnya dengan mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Nah, itu dia sahabat beriman, 12 cara mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.